Medi Karim, Ibu Darwati, dan ibu-ibu yang lain. Ada Ibu Rahmidi juga, dan Bapak di Jakarta, para alim ulama. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, supaya waktunya bisa pas 5 menit. 1 menit. Saya merasa dari tadi tanpa disebutkan seperti peserta lomba pidato yang keempat. Untung banyak caleg nggak hadir. Caleg daftar banyak caleg tadi ya. Jabatan Pak Anwar Idris lagi, lebih parah lagi. Tapi untung tidak jadi jam kamber ya, jamuan kampanye bersama. Alhamdulillah. Saya sebagai anggota DPD pertama sekali tentu menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Surya Dharma yang telah mengambil inisiatif membangun sebuah balai pengajian dan tahfiz Al-Quran yang luar biasa. Dan tentu saja harapan kita selanjutnya ini bisa menjadi bahagian dari pembelajaran pendidikan masyarakat kita. Dan kalau boleh juga saya mengusulkan bahwa lembaga ini pelan-pelan insya Allah pasti bisa menjadi semacam think tank dari Pemda Aceh. Kenapa? Karena Pak Surya Dharma ini malang melintang, sudah seorang ilmuwan tangguh. Kebetulan kami sama-sama di ITB dulu, tapi saya tidak terkenal seperti Pak Surya Dharma. Saya jadi DPD, anggota DPD, masuk situ ada nama beliau, Dewan Pakar di DPD. Jadi saya anggota DPD, beliau Dewan Pakar. Paksa kita sujud lagi sama dia. Saya terpilih Presiden kami di Palu, hanya 9 orang Indonesia. Masuk ke sana, ada lagi Dewan Pakar, Surya Dharma lagi. Jadi ini orang luar biasa, luar biasa beliau itu. Dan satu lagi yang luar biasa, ini beliau ada satu karakter yang tidak atau sedikit orang Aceh punya. Hanya kok mentagop ya. Mandung ya. Itu hebat. Sebab orang Aceh kadang-kadang mana pakai ada mana. Nah, dia agak pernah pakai ini saya lihat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya baca di koran ada satu anak Aceh dipukul lagi di Jakarta. Anak Aceh. Kemudian sebelumnya ada penduduk kampung Laiwet, Monklaim, dipukulnya. Jadi ada wartawan datang kepada saya, ini coba Pak Putih kasih komentar sedikit, kenapa ini orang Aceh begitu? Saya tidak langsung jawab, itu saya katakan, hari-hari ini tantangan kita sebagai bangsa ada 3 musuh besar, sekalian kawan besar. Yang pertama digital, HP kita punya ini. Di situ ilmu lemari berjalan. Kita bisa cek langsung di situ di mana Kennedy, di mana Soeharto, di mana Jokowi, cek langsung dapat di situ. Tapi pada saat yang sama, tiap hari anak kita kadang-kadang dia dikasih HP, dia akan nangis dan marah kepada kita. Ini satu hal. Yang kedua, di seluruh Indonesia lebih-lebih di Aceh, lebih-lebih di kampung saya di Aceh Timur yang punya pantai. Itu yang namanya gurita sabu-sabu. Itu mengenai anak-anak kita juga. Dan yang ketiga tentu saja kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Ada 10 orang Indonesia mempunyai harta 80%, ada 80% orang Indonesia terus masuk ke Aceh. Saya sering sekali pulang ke kampung, di kampung Sadidi, mereka selalu minta uang 10.000, berani minta, dan kita kasih 10.000, sudah bangga. Dulu orang Aceh harga diri tidak meminta, tapi dah kondisi kita hari ini. Itu sebabnya saya berharap kepada Pak Surya Dharma, barangkali birnya begini subur, kita bisa dukung masyarakat tani kita untuk bisa bertani secara agak modern. Ini kalau kita tanam singkong aja, saya kira tapioka luar biasa dapat di sini. Cuman rata-rata tidak punya pangkai, karena modal. Namun hari ini pemerintah punya 340 triliun kredit kur. Bisa diambil, katanya dengan bunga rendah. Kemarin akhir tahun 2022 dia ambil kesimpulan seluruh Indonesia,
ternyata yang mengambil dana besar itu Jawa Tengah 41 triliun dan Aceh hanya 0,1 triliun. Ini saya kira hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa ambil lebih banyak? Kalau kita tanya, kenapa ibu? Bukan hanya jawab dulu. Bukan hanya jawab. Bila kayak proposal. Mana bukan? Hanya berpupung datang proposal. Jadi ini barangkali yang kita ke depan memang untuk membantu, mendukung, memajukan ekonomi Aceh. Kita semua turun gunung. Turun gunung untuk membantu. Saya punya bupati satu Pak Aulia di Jakarta, di Jawa Tengah. Namanya Pak Untung Yono, teman Pak Jokowi. Saya kira ini kalau Pak Ulia sudah dalam rencana, maaf ya. Dia turun ke pasar, dia dari kuli bakul, dia bawa ke kamar dia, minta KTP, dia ambil uang di BRI 34 triliun, 34 juta. Dia bikin GoFlow, tempat udang faname, kasih air putih, kasih pompa kecil, tanam udang faname 10.000 ekor. 4 bulan 34 juta jadi 70 juta, 36 juta. Artinya 1 bulan dapat 9 juta. Apakah kita ada Aceh bisa? Bisa, sangat bisa. Nah, oleh karena itu ini hanya titipan saya kepada salah seorang yang mudah memperhatikan Aceh. Meskipun tadi disebut di sini orang Biren semua, tapi saya merasa awak Biren juga. Jadi pemekaran di dulu saya tekan di pemekaran Biren, dan bupati pertama Mustafa Gelangang saya tekan. Nah, jadi tolonglah saya anggap Biren juga ya. Ini mengikuti Pak Darwati ya, untuk nanti singal awak Biren sih. Dan saya pernah ditembak di sini, ya, ditembak oleh tipikal apa itu namanya, Makmur. di Lebu. Ya, saya di depan mobil saya gubernur dan mobil ketiga keempat yang lain termasuk Kapolres, tapi nggak tahu ketika dipasang di atas bukit tujuannya kepala Ablah Putih, Pak Kapolres lewat ke depan dia, kenalah Pak Kapolres masuk ke Lebu di sini. Masih hidup ya. Jadi Biren juga itu kan luar biasa kan. Ya, cuman Pak Kapolres masih hidup tapi sudah nggak bisa ngomong. Jadi saya menyampaikan kebetulan ini saya ikut yang terakhir aja, bukan kayak koalisi. Kemudian lama kali kemudiannya ya. Ini kemudian yang pertama dan terakhir karena saya bersama Bu Darwati dan Pak Tarmidi juga caleg besok. Nah, saya hanya mengumumkan saya nomor 1 Nasdem Bapak Ibu. Saya kira demikian, dikurangi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.